Pernah dengar dokumenter viral pesta babi yang lagi bikin geger belakangan ini? Nah, selamat datang di paparan visual kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung membedah sumber keributan yang sukses membelah opini publik di Indonesia. Dokumenter berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Ingat, kita di sini nggak punya agenda terselubung atau memihak pihak manapun. Kita murni akan membedah fakta, klaim, dan reaksi dari segala arah supaya Anda bisa melihat gambaran utuhnya dengan sangat jernih. Mari kita mulai. Untuk ngerti benang merah dari isu yang rumit ini, kita bakal jalan pelan-pelan melewati beberapa poin krusial. Mulai dari pesan asli filmnya, makna mengejutkan di balik nama Pesta Babi, siapa sih sosok di balik layar, apa agenda terselubung mereka, rumor liar yang beredar, sampai akhirnya kita nyampe ke dilema besar yang sekarang lagi dihadapi oleh masyarakat kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengupas pesan dokumenter ini. Apa sih sebenarnya yang mau mereka sampaikan ke kita? Jadi gini, fokus kamera mereka itu 100% ada di Papua Selatan, tepatnya di Merauke, Bovendigol, dan Mapi. Latar belakang ceritanya adalah Proyek Strategis Nasional atau PSN. Di atas kertas, proyek kebun sawit dan tebu ini niatnya mulia banget, yaitu untuk ketahanan pangan dan transisi energi. Tapi, nah ini dia intinya, film ini ngelempar tuduhan yang super tajam. Mereka mengklaim kalau proyek-proyek ini bukannya bawa kesejahteraan, tapi malah jadi dalang utama dari perampasan tanah adat dan deforestasi besar-besaran. Ini klaim yang berani banget, dan jujur, ini adalah sumbu yang menyulut seluruh perdebatan kita. Lanjut ke bagian kedua, makna kontradiktif Pesta Babi. Judulnya sendiri emang sengaja dibikin buat memancing emosi penonton. Coba kita bandingkan dua hal ini. Buat suku-suku asli di sana, seperti Malin, Yei, Awuyu, dan Muyu, yang namanya Pesta Babi itu adalah tradisi yang sangat sakral. Itu adalah simbol dari rasa syukur, perdamaian, dan persatuan masyarakat adat. Tapi, di tangan pembuat film, makna suci ini justru diputar balik jadi sebuah satire yang pedes luar biasa. Mereka menganalogikan para elit politisi dan korporat itu kayak lagi pesta pora. Bagi-bagi tanah adat Papua cuma buat meraup pundi-pundi kekayaan pribadi. Kontras banget kan? Visual dan narasi ini memang sengaja dirancang untuk ngaduk-ngaduk emosi kita. Nah, sekarang di bagian ketiga, pasti Anda juga penasaran, siapa sih arsitek di balik layar yang berani membangun narasi sekeras ini? Di kursi sutradara, kita ketemu sama nama Dandi Dwi Laksono, seorang jurnalis investigasi yang memang udah sering banget nyentil isu oligarki. Di sini, dia kolaborasi dengan seorang antropolog, Sipri Jehan Pajudale. Dan mereka nggak main-main, mereka didukung koalisi raksasa yang isinya aktivis progresif, mulai dari Watchdog, Greenpeace Indonesia, sampai LBH Papua Merauke. Tapi detail yang menurut saya paling epik itu soal pendanaannya. 100% independen. Mereka murni cuma pakai uang hasil urun dana masyarakat dan kas LSM. Nggak ada sepeser pun uang korporat apalagi pemerintah yang masuk. Kenapa? Biar mereka punya kendali absolut atas narasinya, tanpa takut disetir oleh siapapun. Tapi, supaya kita bisa benar-benar nyambung sama pola pikir para pembuat film ini, kita perlu pinjam satu kacamata akademik yang mereka pakai. Namanya kolonialisme domestik. Bayangin gini, konsep ini melihat pemerintah pusat di Jakarta itu seolah-olah bertindak layaknya penjajah di negaranya sendiri. Mereka dituduh cuma mau ngeruk sumber daya dari daerah pinggiran, seperti Papua, dengan sama sekali mengabaikan eksistensi manusia asli yang hidup bergantung pada tanah tersebut. Masuk ke bagian keempat, kita akan bahas agenda terselubung dan apa sebenarnya tujuan akhir dari manuver politik dokumenter ini. Kalau Anda perhatikan baik-baik, dokumenter sebesar ini bukan cuma sekedar kelas edukasi lingkungan loh. Analis melihat ada 3 strategi taktis yang diam-diam lagi dimainkan. Langkah pertama, mereka berusaha keras meruntuhkan atau mendelegitimasi narasi pemerintah yang mengklaim kalau proyek ini murni demi kesejahteraan rakyat. Langkah kedua, mereka secara agresif menelanjangi gurita bisnis elit di Jakarta yang kecipratan untung dari konsesi lahan ini. Dan langkah ketiga, ini brilian sekaligus berani. Mereka mengekspor isu Papua ini ke panggung global. Dengan membungkusnya pakai lensa keadilan iklim, isunya bisa dengan cepat menyedat simpati dunia internasional. Sekarang di bagian kelima, dengan narasi seagresif itu, wajar dong kalau terjadi gesekan. Dan akhirnya, rumor-rumor liar mulai meledak. Saking panasnya isu ini, sampai bulan Mei 2026 kemarin, tercatat sempat terjadi lebih dari 21 kali aksi pembubaran acara nonton bareng. Tentu saja ini memicu bola salju spekulasi. Bahkan nih, para pejabat keamanan, termasuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, sampai angkat bicara dan melempar satu pertanyaan tajam yang bikin heboh. Dari mana sih sebenarnya aliran dana tersebut? Jangan-jangan ada pihak asing yang sengaja mau bikin instabilitas di Papua?
Pertanyaan langsung dari petinggi militer ini seketika bikin spekulasi di internet makin liar nggak karuan. Alhasil, wacana publik kita saat ini benar-benar terbelah oleh satu kecurigaan besar. Apakah film ini benar-benar murni sekedar kritik lingkungan? Atau diam-diam ini adalah alat politik buat memicu separatisme dan sentimen anti-Indonesia? Nah, suara-suara pro-pemerintah itu sangat curiga kalau film ini punya agenda tersembunyi mendukung OPM. Meskipun para pembuat filmnya terus bersikeras kalau mereka murni cuma peduli sama urusan tanah dan nasib warga lokal. Tapi demi keadilan informasi, kita wajib banget dengar dari sudut pandang sebaliknya. Faktanya, beberapa tokoh adat setempat yang sejalan dengan pemerintah melayangkan protes keras loh. Mereka merasa dokumenter ini sangat berat sebelah. Kenapa? Karena menurut mereka, film ini sengaja tutup mata terhadap fakta bahwa ada banyak banget warga Papua yang justru menyambut baik proyek-proyek ini. Ya kan, logis ya, banyak masyarakat di sana yang juga sangat mendambakan modernisasi dan perputaran ekonomi masuk ke kampung halaman mereka. Dan akhirnya kita tiba di bagian ke-6, sekaligus bagian yang paling menyentuh. Dilema publik terhadap pembangunan. Ini tentang bagaimana kita, orang biasa, memproses semua kehebohan ini. Kalau kita coba menjauh dari hiruk-pikuk debat para politisi, masyarakat Indonesia itu nyatanya lagi terjebak dalam sebuah dilema emosional yang cukup dalam. Coba deh kita pikir, di satu sisi secara logika kita pasti butuh harga bahan pokok yang murah, cadangan energi kita aman, dan pastinya kita pengen melihat Papua itu maju dan modern. Tapi di sisi lain hati kita ini mulai capek. Masyarakat menangkap ada ironi yang tragis banget. Atas nama ketahanan pangan nasional, sumber makanan asli orang Papua seperti hutan sagu justru dihancurkan rata dengan tanah. Tragis kan rasanya? Makanya, titik krusialnya adalah masyarakat mulai sadar dan merubah cara pandang mereka. Publik udah nggak lagi melihat ini cuma sekedar isu Papua melawan Jakarta. Mereka mulai menangkap sebuah pola sistemik yang familiar banget. Isu ini mulai dibaca sebagai pertarungan abadi. Oligarki berhadapan dengan rakyat kecil. Sebuah pola yang gaungnya persis sama kayak konflik lahan yang pernah meledak bikin sedih kita semua di Rembang, Wadas, sampai ke pelosok Kalimantan. Jadi, aksi-aksi pembubaran paksa yang reaktif itu pada akhirnya justru malah bikin publik makin yakin kalau sepertinya memang ada kebenaran pahit yang sedang berusaha ditutupi. Dan ini menyisakan satu pertanyaan fundamental buat kita semua renungkan. Bisakah bangsa kita ini bergerak maju, mencapai ketahanan pangan sejati dan kemakmuran tanpa harus mengorbankan warga dan mengusir manusia dari tanah leluhurnya sendiri seperti di zaman kolonial dulu? Pertanyaan yang sangat butuh jawaban dari langkah sejarah kita ke depan. Terima kasih sudah setia mengikuti sesi bedah materi ini sampai akhir dan sampai jumpa di paparan visual kita yang berikutnya.